bersama rekan saya Nur Wahidah SPD dari UPTD SMA Negeri 1 Sendana. Saya sendiri Trinovianti dari UPTD SMK Negeri 8 Majene dan rekan saya Dia SPD dari UPTD SMA Negeri 1 Sendana. Kami akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching isi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, luar biasa ini ya Bu Nur Wahidah ya. Sebelum memulai proses coaching kita di sini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach nanti yaitu Bu Nadia. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih terkait dengan rubrik penilaian di dalam observasi saya nanti. Jadi agar Ibu juga tahu ya bagaimana rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya. Maka dari itu saya mengharapkan dalam proses percakapan Ibu nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya ya dengan menggunakan teknik rasa. Lalu kemudian saya pun berharap nanti dalam proses percakapan Ibu nanti ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa ya untuk menerapkan alur tirta, dan itu pun rubrik yang akan saya gunakan nanti sebagai acuan dalam mengamati Ibu saat percakapan coaching sebentar. Jadi bagaimana Ibu, bisa dipahami? Ya Bu, insya Allah akan dipahami. Baik. Baik Ibu, sebelum memulai, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Boleh ya Bu ya? Ya, boleh Bu. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih, kompetensi coaching mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Nanti Bu, dalam proses coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan secara aktif tentunya, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Karena tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Karena dengan dua kompetensi ini saya berharap mampu menggali potensi yang dimiliki oleh seorang coach dari saya. Baik ya, luar biasa ya. Jadi ada dua nih yang ingin Ibu lakukan di coaching nanti, adalah yang pertama mendengarkan secara aktif, lalu juga kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Nah, dari dua kompetensi tadi yang sudah disebutkan, bagian mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti? Yang lebih spesifiknya lagi di sini, yakni dalam proses coaching kompetensinya mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali coach saya dalam menemukan solusi yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Baik, luar biasa Ibu Wahidah ya. Jadi kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya Ibu. Nah, nanti untuk pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah perihal tolak ukur mengenai indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan ini. Nah, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju ini, yang pertama dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya mau menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik, semoga dari indikator yang Ibu Nur Wahidah sampaikan terkait prosesnya seperti meliputi alur tirta, kemudian menggunakan ide-ide dari coaching, itu bisa menggali apapun yang terkait dengan masalah coaching secara maksimal, dan semoga dalam proses percakapan nantinya dapat berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Nah baik Ibu, hanya itu yang akan saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik, terima kasih Ibu. Silakan bersiap untuk melakukan percakapan.
Assalamualaikum Ibu Nadia, selamat siang. Siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tadi saya baca pesan dari Ibu, saya buka HP setelah mengajar tadi. Katanya Ibu mau ketemu di ruangan ini. Kenapa Iya, Ibu? Bu, ini ada sesuatu hal yang mau saya bahas terkait permasalahan peserta didik saya. Jadi saya mempunyai persoalan dalam proses pembelajaran saya di kelas, bahwa anak didik saya itu tidak semua antusias dalam pembelajaran saya, terutama peserta didik laki-laki itu memiliki motivasi yang kurang dalam pembelajaran, terutama dalam praktek tari, seperti itu. Seperti itu ya permasalahannya Ibu. Ada kurang antusiasnya peserta didik laki-laki dalam praktik tari ini. Cukup luar biasa permasalahan yang kita akan bahas hari ini. Dalam konteks ini, apa tujuan ini dicapai dalam proses sharing kita hari ini? Ya, jadi yang ingin saya capai itu adalah saya ingin meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik laki-laki dalam pembelajaran tari agar mereka lebih antusias mengikuti pembelajaran saya di kelas. Seperti itu. Bagus sekali tujuan Ibu ini. Sekarang mari kita coba identifikasi penyebab dari kurangnya minat laki-laki dalam praktik tari tersebut. Apa yang membuat siswa laki-laki tidak tertarik pada pembelajaran praktik tari ini? Ya, jadi yang membuat mereka itu tidak memiliki minat dan antusias itu, kalau saya perhatikan sepertinya mereka malu. Anak didik laki-laki ini memiliki tidak memiliki rasa percaya diri, dalam artian terkadang mereka malu untuk melakukan tari, bahwa mungkin mereka berpikir bahwa tari ini hanya dimiliki oleh anak perempuan saja. Jadi ketika mereka sebagai laki-laki mau melakukan aksi tari, mereka terkesan dalam tanda kutip mereka menganggap dirinya bahwa mereka bencong dan lain-lain seperti itu. Jadi yang berdasarkan dijelaskan sama Ibu Nadia ini, katanya banyak siswa laki-laki merasa bahwa tari ini tidak cocok untuk sama laki-laki. Tari ini hanya cocok untuk perempuan. Berarti dari sini ada kesimpulan bahwa ada stereotip atau pelabelan tentang gender di dalam sini Bu ya, yang menyebabkan mereka kurang percaya diri. Apakah ada hal lain kira yang Ibu lihat selain faktor yang Ibu sebutkan tadi? Jadi masih banyak juga anak-anak yang belum paham bagaimana manfaat daripada tari ini, bahwa tari ini bukan hanya sekedar menari tok di dalam kelas, bahwa tari sebenarnya ini bisa menjadi peluang besar untuk anak-anak yang mendapatkan prestasi ya, seperti ajang lomba FLS UIN. Itu sekali. Jadi sebagai guru, ketika mereka melakukan aksi di dalam kelas, secara tidak langsung saya melakukan seleksi bahwa siapa yang bisa kira-kira untuk masuk dalam tahapan penyeleksian FLS UIN itu. Nah, kalau mereka tidak melakukan aksi atau mereka tidak melakukan praktek, kapan saya bisa melihat bahwa si A atau si B ini bisa atau tidak? Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya, bahwa anak selain hal tentang stereotip saja, selain itu ada juga faktor lain, misalnya kurang pemahaman terhadap dan kurang mendapatkan bagaimana nilai dan manfaat tari itu sendiri. Nah, sekarang mari kita fokus pada langkahnya. Sekarang kita akan fokus langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan Ibu. Apa rencana aksi yang bisa diterapkan agar peserta didik laki-laki ini punya antusiasme yang meningkat terhadap praktik tari? Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa tujuan saya itu ingin meningkatkan minat dan motivasi peserta didik laki-laki dalam hal pembelajaran tari. Jadi bukan hanya dari perempuan saja yang antusias dalam pembelajaran saya, tetapi semua sama, antara laki-laki dengan perempuan semuanya ikut aktif dalam pembelajaran saya.
Ya, Ibu, bagus sekali ya, Bu. Nah, untuk meningkatkan tadi yang dijadikan tujuan bahwa meningkatkan antusiasme laki-laki dalam praktik tari, langkah-langkah apa yang Ibu coba terapkan untuk mencapai hal tersebut? Ya, baik. Sejauh ini saya sudah menempuh beberapa cara atau strategi. Di antaranya saya sudah pernah menayangkan beberapa contoh-contoh video tari yang dilakukan oleh laki-laki, yang dipraktekkan langsung oleh laki-laki. Tapi sepertinya kurang maksimal. Strategi itu kurang maksimal dan kurang berhasil. Nah, di sini untuk saat ini saya yang ada di benak saya untuk saat ini itu saya ingin mendatangkan tenaga profesional, dalam artian kalau di lingkungan sekitar ini kan belum ada yang tenaga yang begitu profesional untuk saya datangkan. Nah, rencana saya saat ini saya ingin yang ingin saya datangkan itu adalah siswa alumni dari SMA 1 Senggana yang sudah pernah tembus ke ajang FLS 2N tingkat nasional. Ya, dalam hal ini peserta didik laki-laki yang sudah tembus ke nasional. Saya ingin mendatangkan kemudian mencoba mengajak masuk ke dalam kelas untuk membangkitkan motivasi dan minat dari siswa saya tersebut. Seperti itu. Ya, ide bagus ya yang tadi akan Ibu kembangkan, bahwa akan mendatangkan penari profesional sebagai bisa dikatakan narasumber, Bu, ya, untuk memberikan mungkin selain praktek tapi juga memberikan teori-teorinya, wejangan, termasuk nilai dan manfaat, kebermanfaatan dari tari ini, dan menghilangkan label-label tentang stereotip itu penari laki-laki. Dalam konteks ini, Ibu, dalam konteks ini dari level 1 sampai 10, 10 maksimal, Bu, ya. Ibu sudah berada di level mana, di nomor berapa? Dari 1 sampai 10 itu mungkin saya berada di level 7. Sudah di level 7, Bu. Level 7. Ini kan sebagai manusia, tentunya kita akan mau mencapai hal yang maksimal, berada di level 10. Menurut Ibu, ada lagi tidak solusi yang bisa Ibu terapkan untuk sampai pada level 10 tersebut? Iya, jadi kalau tadi itu saya ingin mendatangkan tenaga profesional. Jadi kemudian untuk saat ini saya berpikir bahwa mungkin baiknya saya memberi ruang lebih untuk peserta didik saya. Misalnya saya memberikan panggung, dalam artian di luar dari kelas mereka, saya memberikan panggung pertunjukan untuk lebih memacu motivasi mereka. Karena saya berpikir bahwa motivasi ketika mereka melakukan aksi di dalam kelas dengan di luar ruangan itu mungkin agak beda. Jadi itu yang membuat saya untuk memberikan panggung untuk anak-anak. Kira-kira ketika Ibu telah memberikan ruang panggung di luar kelas misalnya untuk membangkitkan antusiasme itu, ada tidak metode yang diberikan di luar kelas itu yang dipanggung? Iya, jadi saya memberikan mereka dalam artian kerja kelompok ya, atau kerja tim. Jadi saya membagi tim, setiap tim itu secara heterogen. Jadi ada di dalamnya itu ada yang mahir, ada yang memiliki kemampuan setengah, dan mungkin juga ada yang masih itu tadi, yang siswa laki-laki yang masih sangat kurang motivasinya. Jadi saya gabungkan menjadi satu. Jadi ini yang siswa yang sudah mahir itu bisa memberikan bisa mengajak temannya yang belum termotivasi. Jadi selain dari saya sebagai guru, saya bisa memanfaatkan anak yang sudah saya anggap mahir di bidang itu. Jadi dari tadi sudah mengatakan bahwa akan memberikan proyek per kelompok ya, Iya, proyek per kelompok, di mana siswa akan dibagi dalam bentuk heterogen agar mereka dapat tutur sebaya seperti itu ya. Iya.
Terkait bagus sekali rencana yang sudah disusun Ibu ini. Semoga berhasil Ibu ya. Namun dalam pelaksanaan ini, dalam pelaksanaan rencana aksi, siapa yang akan bertanggung jawab dan memonitoring kemajuan yang Ibu sudah lakukan terapkan ini? Ya, kalau berbicara tanggung jawab, yang pertama yang akan bertanggung jawab itu adalah saya selaku pengampu mata pelajaran. Kemudian saya juga ingin melibatkan wali kelas, ya. Saya ingin melibatkan wali kelas karena kita ketahui bahwa anak itu akan termotivasi ketika ada campur tangan wali kelas, ya itu pertama. Kemudian berikutnya saya ingin juga mengharapkan orang tua dari peserta didik ini ikut andil juga, dalam artian ini kan tugas proyek, tidak selesai di dalam kelas saja. Setelah anak-anak melakukan proses di luar kelas, dalam artian mungkin di rumah, jadi orang tuanya, saya ingin orang tuanya memiliki andil di sini, dalam artian memberikan support, tidak hanya sekedar tahu, tetapi ada dorongan lain yang memacu motivasi peserta didik tersebut. Seperti itu. Hebat sekali ya Ibu. Ibu akan menjadi penanggung jawab untuk memonitoring langsung bagaimana indikator kemajuan yang sudah direncanakan, melibatkan orang tua. Selain itu, ada lagi yang akan Ibu libatkan dalam proses pengambilan tanggung jawab ini, Bu? Kepala sekolah mungkin, karena seperti tadi yang saya sampaikan, saya akan memberikan ruang, dalam artian di luar kelas, saya akan memberikan panggung. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang di luar kelas, itu sudah melibatkan warga sekolah. Nah, apalagi dalam dalam pertunjukan tari itu melibatkan banyak orang. Iya, melibatkan banyak pihak. Jadi mungkin saya bisa melibatkan kepala sekolah dalam artian bisa memberikan support penuh dalam kegiatan saya. Jadi ketika saya memberikan ruang terhadap anak, ya lagi-lagi motivasinya akan lebih terpacu lagi ketika ada ruang khusus yang disiapkan. Seperti itu. Betul sekali, Bu. Wah, rencana yang sangat terstruktur, dimulai dari tujuan yang ingin Ibu capai sampai Ibu sudah mampu melihat apa yang harus dikembangkan dan metode apa yang harus dilakukan. Ini sebenarnya ide yang sangat luar biasa, Ibu. Saya apresiasi Ibu Nadia ini. Kemudian berdasarkan ide yang tadi Ibu terapkan, rencananya kapan akan dilaksanakan? Rencananya minggu depan saya akan eksekusi. Ya, luar biasa Ibu Nadia ya. Saya akan memberikan dukungan penuh sepanjang proses ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam 2 pekan berikutnya ya, 2 pekan berikutnya untuk melihat perkembangan. Dan saya berharap proses percakapan kita hari ini itu bisa menjadi bekal bagi Ibu ke depan. Jika ternyata di lapangan ada teman sejawat yang menemukan masalah yang sama, Ibu juga akan bisa menjadi teman berbagi Bapak Ibu kita di luar sana. Terima kasih percakapan hari ini Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Sudah memberikan arahannya dan saya sangat tercerahkan. Iya, saya juga optimis Ibu. Semoga apa yang sudah direncanakan tadi terlaksana dengan baik. Amin. Saya kembali Bu Nadia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati bagaimana proses Ibu melakukan percakapan dengan coaching dan sudah melakukan beberapa catatan. Namun sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan. Saya akan menanyakan beberapa hal Ibu. Silakan. Baik, yang pertama Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching dan indikator pencapaian dari proses percakapan tadi apa? Yang saya sudah lakukan tadi yakni sudah menerapkan prinsip coaching dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching.
Kemudian untuk kompetensi yang saya terapkan tadi, yakni mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Jadi yang sudah disampaikan tadi ini memang sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya, Ibu sudah melakukan prinsip kemitraan, di mana ketika Ibu tadi mengobrol, Ibu telah menerapkan kesetaraan, tidak ada perbedaan. Lalu kemudian juga sudah menggunakan prinsip kreatif, ya. Tadi Ibu sudah berusaha menggali potensi-potensi yang ada pada koci dan menunjukkan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi koci. Kemudian Ibu sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Lalu kemudian proses percakapan coaching yang terjadi tadi adalah sangat luar biasa. Ya, terima kasih, Ibu. Nah, ini Bu, ada pertanyaan terakhir nih. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, di sini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching? Di sini, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Mungkin tadi ada sedikit unek-unek sehingga seharusnya mungkin saya harus menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh ya, atau presence. Jadi ini menjadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu. Saya berharap semoga teknik ini juga dapat segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tapi juga ada potensi lain agar semakin tajam dalam melakukan pelayanan coaching terhadap mitranya. Dan saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal agar nantinya bisa menjadi coaching yang tetap berpegang teguh pada prinsip coach dan pada alur cerita. Terima kasih banyak Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak baik bagi Ibu ke depannya. Dan juga untuk mengakhiri percakapan ini, saya ucapkan selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 yang telah kami lakukan, yaitu coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Semangat bergerak dan bergerak. Sang mentari, cerah sang pelangi, sebutlah kami sang pengubah negeri. Bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk